Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Jet School Academy Scholarship Hunter episode yang ke-10. Hari ini kita ketemu sahabat kita, kawan lama saya kebetulan di UNJ. Sekarang Heri kuliah di Saudi. Nanti kita akan kenalan lebih jauh dengan Heri. Sebelumnya, Heri boleh kenalan nggak? Ya, sekolah di mana dulu, terus sekarang aktivitasnya apa? Iya, makasih Bang Zaki atas kesempatannya diundang di Jet School. Saya Heri Kuswanto, mahasiswa pasca sarjana di King Saud University di Riyadh. Dulu SD di Jakarta Timur di Cibubur, kemudian SMP 1 caturwulan saja, 3 bulan di SMP 258 Cibubur, kemudian pindah ke Jawa Timur untuk pesantren di Pondok Modern Al Barokah, Pondok Alumni Gontor, 6 tahun ya, SMP dan SMA saya di situ, plus 1 tahun mengajar di pesantren, mengajar bahasa Arab. Selepas itu baru di UNJ 2017 sampai 2011, maaf 2007 sampai 2011, baru kemudian 2014-nya berangkat ke King Saud University. Begitu Bang Zaki, singkatnya untuk pendidikan saya. Bisa kuliah di Saudi gimana ceritanya? Bisa kuliah di Saudi, yang pasti dulu saya ingat sih waktu masih santri, jadi pesantren tuh karena seneng banget bahasa Arab, impian, ya Allah pengen nih kuliah di luar negeri, syukur-syukur di negeri yang dimana bahasa Arab itu muncul, ya dimana lagi kalau bukan di negeri Arab Saudi. Setelah S1 lulus 2011, saya asdo sebentar di UNJ, 1 atau 2 semester saya lupa. Kemudian 2013 asdos juga di Universitas Islam Syafi'iyah Bekasi Jatiwaringin. Nah, selama asdos itu saya selalu mencari peluang gimana nih pengen dapat beasiswa, tapi jurusannya bahasa Arab. Nah, akhirnya kampus-kampus Timur Tengah lah yang menjadi tujuannya. Nah, saat itu saya mendaftar via online saja, Bang Zaki, jadi nggak pakai tes, nggak pakai persyaratan apapun yang sifatnya skill ya, baik bahasa juga enggak, kemudian wawancara juga enggak, yang penting punya paspor, punya ijazah S1, ijazah S1 diterjemahkan ke bahasa Arab, punya email, sudah online saat itu. Online, nah kemudian dapat visa dan berangkat. Itu sesimpel itu sih Bang Zaki kayaknya. Berarti apply dulu nggak sih bisa? Iya benar. Prosesnya sebenarnya kampus di Saudi ini banyak kampus ya Bang Zaki. Kurang lebih 20 kampus negeri di 13 provinsi dan yang lain-lain juga ada kampus swasta. Nah, uniknya di Saudi ini peraturan tidak ada yang baku. Artinya setiap kampus itu punya proses masing-masing. Kampus saya terletak di ibu kota Arab Saudi, di Riyadh, KBRI di sini semua. Bahkan semua kedutaan negara asing juga di sini. Di kampus King Saud University ini, orang mungkin lebih mengenal belajar di mana di Arab Saudi, di Ummul Qura. Oh, itu di Mekah. Belajar di mana di Arab Saudi, di Islamic University of Madinah gitu ya, atau Universitas Islam Al-Madinah di Madinah gitu. Memang di Hijaz, 2 kota itu memang terkenal. Tetapi kita juga tidak menafikan di Riyadh itu ada kampus umum, bolehlah kalau Madinah dan Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura itu mungkin kita bisa sebut saja itu UIN-nya Bang Zaki. Ya di situ materi-materi keagamaan itu utamanya seperti itu, karena memang di sana mayoritas kampus Madinah, apalagi kalau saya tidak salah 70 sampai 80% isinya orang asing, 20% orang pribumi Saudi. Nah, berbeda halnya dengan di kampus saya nih, di King Saud University di Riyadh, ibu kota ini. Justru malah 80% itu orang pribumi, 20%-nya orang asing. Jadi ini UI-nya sepertinya. Jadi umum, tapi ada juga untuk jurusan keagamaan. Namun lebih tepatnya yang banyak itu jurusan-jurusan umum. Yang jurusan umum itu ilmu tanah, komputer, teknik. Teman-teman kami banyak yang dari UGM, IPB,
ITB, UI, yang mereka Undip di Ponorogo, mereka malah bukan di jurusan-jurusan bahasa Arab gitu. Saya mau sampaikan satu hal aja. Jadi ada di kampus di Saudi yang daftarnya itu nggak pakai tes, hanya punya paspor, hanya punya nilai ijazah SMA bagi yang S1, atau punya ijazah S1 bagi yang mau daftar pasca sarjana, punya email, Gmail itu saja, itu cukup, itu tidak ada wawancara, khusus di kampus saya. Gitu Bang Zaki. Berarti mudah banget ya kalau kick out ya, nggak kayak kampus lainnya ya? Iya, jadi bahkan kalau bisa dibilang 70% dari semua kampus yang di Saudi ini saat ini sudah tidak ada tes, Bang Zaki. Ya, saya bisa bilang mayoritas. Jadi yang penting ada pendaftaran, kemudian syaratnya lengkap, daftar gitu. Nah, memang nanti beda fakultas, beda persyaratan. Contoh nih, kalau kita punya adik SMA lulusan ya, mau dia SMA, mau dia STM, SMA sederajat lah, maka yang penting dia dibuatkan paspor, kemudian ijazah dia ditranslate penerjemah sebentar sumpah, udah banyak cabangnya tuh, mungkin hanya 150.000 per lembar itu, kemudian dia punya alamat email, daftarlah dia ke kampus KSU, kalau dia lulusan SMA berarti S1, nah biasanya itu dibuka di bulan Syawal sampai Dzul Hijjah, seperti itu. Amunisi 3 ini, paspor, ijazah, transkrip nilai, dan email, ini amunisi yang bisa kita tembakkan ke hampir mayoritas kampus di Saudi, gitu, dengan syarat yang sama. Kalaupun nanti syaratnya tambahan adalah, di kampus lain, selain King Saud University itu, di Saudi juga perlu SKCK yang diterjemahkan, perlu surat dokter yang diterjemahkan, perlu akte yang diterjemahkan. Tapi syaratnya hanya sekitar itu gitu, dan tidak ada tes. Lain halnya nanti kalau ngedaftar jurusan sains, kalau di kampus saya ya, ini di kampus saya dulu aja. Di kampus saya itu kalau daftar jurusan sains seperti misalnya komputer, teknik, atau ilmu-ilmu alam ya, ilmu tanah, ilmu biologi, MIPA, dan lain-lainnya seperti itu, maka mereka tidak disyaratkan bisa bahasa Arab. Tapi benar harus pakai IELTS TOEFL seperti itu. IELTS sih sebenarnya itu. Tapi lagi-lagi di Saudi itu penuh keajaiban. Teman kami nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS, dia pakai sertifikat bahasa lainnya, ya lolos aja untuk daftar magister di sini, seperti itu. Intinya memang mendaftar saja. Kalau kita mendaftar, kita berniat. Kalau nggak pernah mendaftar, ya nggak akan pernah dapat beasiswa di Saudi, seperti itu Bang Zaki. Kamu di sana ambil pendidikan bahasa Arab ya, Master? Kalau yang 2014 lalu sampai 2015 akhir kan sudah lulus, ijazahnya saya bawa ke Dikti. Nah, qadarullah itu nasibnya berbeda. Kakak-kakak kelas kami seperti Kak Hendra, Kak Hamdi, antum tahu insya Allah, mereka setahu saya dari Dikti disetarakan S2. Nah, saya bersama rekan saya Ari Khairuddijal, UNJ juga satu kelas, sekarang dia sudah jadi ketua jurusan bahasa Arab di UHAMKA, itu ijazah kami dari KSU disetarakan S1. Nah, sejak itulah saya daftar lagi yang master di KSU ini. Kalau kemarin jurusannya pengajaran dosen bahasa Arab, sekarang jurusannya sastra Arab murni. Nah, mulai kuliah saya 2017. Saya 2 tahun di Indonesia, dipanggil lagi ke sini yang kedua kalinya. 2017 hingga hari ini. Kamu aktif di PPMI juga ya? Dulu Bang Zaki, ketika 2014, yang saya punya umur cuma 1,5 tahun di Saudi ini, saya diamanahkan jadi ketua PPMI Riyadh gitu. Kemudian kalau PPI apa ya? Oh iya, saya mau sampaikan. Jadi kalau di dunia itu kan PPI. Nah, khusus untuk Arab Saudi dan Mesir, kalau saya tidak salah ya, Mesir itu mereka namanya bukan PPI, tapi PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Nah, saya juga nggak tahu, karena yang saat saya jadi ketua PPMI itu, sudah sempat ada yang mau jadi merubah, cuman ADART-nya juga nggak bisa gitu kan, kecuali emang dari PPI Dunia Pusat. Tapi hingga saat ini, nama PPMI itu masih ada untuk Saudi dan Mesir kalau nggak salah. Gitu. Tahu nggak jumlah mahasiswa di Saudi kurang lebih berapa?
terupdate ya, saya informasi dari Ketua PPMI Saudi tahun ini kurang lebih 1.400 Bang Zaki. Yang Wow. 1000-nya itu berkumpul di kota Madinah Munawwaroh, yaitu di Universitas Islam Madinah. Karena mereka memang kampus yang disediakan untuk orang-orang asing gitu. Setiap semester, Masya Allah, Madinah itu kampusnya ya, itu menerima bisa sampai 100, 200 gitu Bang. 150 mungkin, 100 lah ya. Pokoknya dia di antara semua kampus-kampus di Saudi, per semester dia paling banyak menerima. Berbeda halnya dengan kampus kami. Kampus kami mungkin satu semester, alhamdulillah kalau ada 10 mahasiswa, kadang-kadang 4, 6 seperti itu Bang. Namun info baru nih Bang Zaki, info terupdate, yang tadi saya bilang kalau persyaratannya adik-adik SMA sudah punya gitu ya, itu daftar aja di Arab Saudi. Kenapa? Karena kampus-kampus di pemekaran daerah Arab Saudi, tepatnya di 13 provinsi selain Riyadh, itu merupakan kampus yang berkembang, kampus yang sedang butuh beasiswa gitu. Oke, kalau mendaftar ke KSU, mungkin yang diterima hanya 3-4 ya. Tapi kalau kita lihat ke Universitas Qasim, Universitas mana Damam, Taif misalnya, atau banyak di kampus-kampus di Saudi itu yang tepatnya daerah perbatasan ya, itu membuka sekali peluang untuk mahasiswa baru gitu dari luar negeri, non Saudi. Itu Bang Zaki. S1, S2 berarti mudah ya kalau di sana apply-nya. Mandatory harus bisa bahasa Arab nggak sih? Enggak, saya katakan enggak ya. Jika memang berbeda, misalkan ambil kampus saya, kalau orang pengen kuliah S1 di sini, tidak diwajibkan bisa bahasa Arab. Saya saksi hidup gitu ya, saya berangkat untuk S2, satu angkatan saya ada anak SMA diterima S1 di Saudi, di kampus kami, King Saud University. Beliau tidak bisa sama sekali bahasa Arab, karena background-nya bukan pesantren gitu, bahkan dia pernah kuliah aja dulu di Al-Azhar Singamangaraja itu, ekonomi pula jurusannya, 1 semester. Nah, ketika dia nggak bisa bahasa Arab, namun dia punya kelebihan, saat itu mungkin nilai UN-nya tinggi, nilai SMA tinggi lah, sehingga ketika diterjemahkan rapot atau transkripnya itu kan besar. Itulah yang menjadi mungkin patokan KSU memilih gitu. Tidak ada tes bahasa. Ketika sampai di kampus, nah otomatis karena dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa S1 langsung, tapi nanti ada program bahasa. Kurang lebih program bahasanya bisa 4 semester, 2 tahun bagi yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, atau jika teman kita ini lulusan pesantren, dia udah bisa bahasa Arab, dia hanya cukup mengambil 2 semester atau 1 tahun. Baru kemudian dia ke S1, seperti itu Bang. Tapi yang S2, langsung S2 seperti saya langsung kuliah, seperti itu. Jadi tidak harus bisa bahasa Arab. Kalau beasiswa, living cost di sana gimana? Dengan beasiswa cukup nggak sih? Living cost di sini umumnya rata-rata di kampus tadi sama ya. S1 sekitar 840 real atau 3 juta lebih dikit lah. S2 hanya beda 50 real, 890 real gitu. Untuk mahasiswa S1 tinggalnya di asrama di KSU ya, King Saud University ini sangat-sangat cukup Bang, sangat-sangat cukup. Karena kami makan itu pakai student Bitoko Tolib gitu ya, Bitoko Tolib kartu mahasiswa, bayar cuman 3 real pagi, 5 real siang, 4 real malam, itu cukup sekali. Bahkan hanya makan 2 kali sehari aja cukup, karena banyak sekali porsinya. Sangat-sangat cukup sekali beasiswa. Namun memang nggak bisa dipungkiri, rezeki-rezeki di luar beasiswa itu banyak Bang. Saya merasakan. Saya sudah di asrama pernah, terus karena bawa keluarga, semua keluarga saya bawa, kami tinggal di luar asrama, karena nggak bisa di asrama ya. Kemudian kami ngontrak, cukup mahal memang ngontrak itu, 5.000 real per setengah tahun, atau hampir 20 juta ya, 5.000 ya per setengah tahun. Namun memang rezeki Allah tuh berlimpah gitu. Kemudian saya dapat
Di sini terkenal banyak muhsinin, Bang Zaki. Muhsinin orang-orang syekh yang memang dia cinta kepada para pencari ilmu, kemudian diberikan asrama mahasiswa, keluarga gitu. Nah, saya ukur-ukur mungkin rumahnya sekitar hampir 100 meter tuh Bang Zaki. 2 tahun saya tinggal di situ bersama istri dan anak semuanya. Gratis, tidak bayar apa-apa. Jadi rezeki itu memang luar biasa sih. Kalau secara logika tidak akan bisa seorang mahasiswa membawa istri, 2 anak, 3 anak lebih gitu dengan living cost dari kampus cuma 3 juta gitu ya. Tapi di luar itu banyak sekali di Saudi yang keajaiban-keajaiban itu ada. Gitu. Berarti kalau di sana kalau master tidak tinggal di asrama lumayan banget ya biaya untuk let's say sewa rumah ya. Ya, benar Bang Zaki. Ribuan ya. Benar. Kalau dia S1 atau master atau doktor, dia di asrama saja itu sangat-sangat cukup. 3 juta itu bisa di-saving, sebagian mungkin bisa dikirim ke Indonesia buat anak istrinya. Karena kan internet sudah jahis, sudah ready, kemudian segala macam sudah ada, nggak ada yang banyak-banyak dibeli. Namun kalau keluar dari asrama, karena membawa keluarga, otomatis biaya hidup ada. Namun memang itu kekhawatiran yang belum pernah bawa keluarga sih Bang Zaki. Tapi kalau yang sudah bawa keluarga itu selalu mendapatkan banyak keajaiban dari apa yang dikhawatirkannya itu. Di sana dibedain nggak sih kampus perempuan sama kampus laki-laki? Atau sekarang udah kayak di sini aja di Indonesia, jadi kampus ya udah mix, gimana di sana? Oh baik, kalau saya berbicara di kampus saya dulu ya, di King Saud ini ada King Saud Lil Banin wal King Saud Lil Banat, ada perempuan mahasiswa yang laki-laki di kami ini. Kemudian kurang lebih sekitar 10 menit di sana itu ada kampus perempuan. Mahasiswa Indonesia juga Masya Allah ada Bang Zaki yang sempat tertunda tidak ada mahasiswi masuk sekitar 4 tahun 5 tahun. Sekarang setiap semester ada mahasiswi di Saudi King Saud University ya, for girls itu untuk perempuan. Secara area kita terpisah gitu. Cuman saya bawa mobil, nganterin teman saya, jenguk istrinya di sana gitu, nganterin makanan sering gitu. Tapi secara area tidak bergabung. Kalaupun ada di kampus di Arab Saudi ini yang mix itu ada Bang Zaki, itu di kota Jeddah. Kita sebut namanya KAUS, King Abdullah Science and Technology gitu. Dia memang kampus swasta yang memang bekerja sama dengan Aramco ya atau Amerika itu kan, itu banyak sekali bukan keanehan sih, banyak sekali yang beda dengan kampus-kampus Saudi pada umumnya. Contohnya mereka ada bioskop di dalam kampus. Kemudian kalau kita masuk ke kampus itu tidak bisa, kecuali kita dapat calling visa dari orang yang kuliah di situ. Nah, itu luar biasa. Hanya ada di Jeddah itu. Satu-satunya kampus yang tidak perlu mahram ke sana gitu. Berarti sana wajib hijab ya? Ya, kalau di Saudi umumnya memang sudah menjadi peraturan negara ya, wajib hijab atau abaya tepatnya Bang Zaki, abaya gitu. Biasanya kalau saya kan juga mengajar di SILN, Sekolah Luar Negeri Indonesia ini, di SIR, Sekolah Indonesia Riyadh. Dulu sebelum pandemik itu anak-anak kita yang belajar sekolah dari rumahnya ke sekolah itu pakai abaya hitam gitu, nanti sampai sekolah dia dicopot, dia pakai seragam abu-abu untuk SMA, biru putih untuk SMP seperti itu. Tapi kalau di luar sekolah itu memang harus menggunakan abaya yang perempuan. Bro, nyambung terakhir, boleh kasih tips dan saran nggak buat teman-teman semua scholarship hunter yang pengen sekolah S1, S2, atau S3 di Saudi? Kasih tips dan saran terakhir. Ya. Baik, makasih Bang Zaki. Ya, saya mendukung sekali untuk adik-adik yang lulusan SMA atau kawan-kawan yang lulusan S1 atau S2 untuk mendaftar di kampus Saudi. Untuk yang SMA, yang penting syaratnya punya paspor, kemudian juga punya transkrip ya, pasti nilai dan ijazah dan lain-lainnya. Tidak harus
khawatir kalau tidak bisa bahasa Arab, daftar saja. Insya Allah, Allah berikan yang terbaik nilainya. Kemudian untuk yang pasca sarjana, juga daftar aja. Jangan kita terframe di otak kita bahwasanya kalau kuliah di Saudi itu harus jurusan agama saja. Tidak. Kalau jurusan agama memang benar banyak sekali, dan memang di sini tempatnya untuk menimba ilmu agama, terutama di kota Madinah. Tapi bagi teman-teman yang S1-nya, misalnya sains ya, biologi, MIPA, ilmu tanah, komputer, teknik, dan lain-lainnya, maka peluang itu besar sekali untuk mendaftar di Arab Saudi, di semua kampus di Arab Saudi, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar, toh mendaftar di Arab Saudi juga tidak perlu bayar kan, maka jangan pernah ragu untuk tidak mendaftar. Satu kali punya amunisi, yaitu transkrip, paspor, email, dan lain-lainnya, itu bisa ditembakkan setiap kali ada pendaftaran. Bisa saya katakan, dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 10 kali dibuka pendaftaran di semua kampus. Artinya, kalau kampus KSU bukanya di bulan Syawal sampai Dzulhijjah untuk S1, dan bulan Maret, mungkin seminggu lagi akan buka nih yang pasca sarjana di KSU. Itu. Nah, bulan-bulan berikutnya itu di kampus-kampus lain juga buka. Jadi hampir setiap bulan itu kita bisa mendaftar di kampus yang berbeda selama setahun. Ya, harapan itu masih ada. Silakan mendaftar, dan setelah mendaftar, tawakal ala Allah. Ya, serahkan semuanya ke Allah sampai Allah memberikan yang terbaik. Baik, itu Bang Zaki, dari saya demikian. Oke, terima kasih banyak waktunya. Jadi semoga di sana diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.